Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Lights Media akan membahas tentang kisah-kisah para wanita mulia. Kami menukil dari buku Kisah Para Wanita Mulia yang ditulis oleh Azari Ahmad Mahmud. Semoga pahala jariah mengalir kepada beliau. Mari kita simak kisah nyata para wanita mulia ini. Sebelum itu, bantu support channel kami dengan menekan tombol subscribe-nya. Ummu Habibah, wanita yang jujur dalam berhijrah. Rombongan orang-orang yang suci itu keluar untuk berhijrah, lari demi menyelamatkan agamanya dari penindasan kaum kafir Quraisy. Namun kemanakah rombongan yang suci itu hendak pergi? Mereka berhijrah ke wilayah yang asing bagi mereka, asing negerinya dan asing bahasanya. Berhijrah ke sebuah negeri karena terdorong oleh pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka saat beliau bersabda, akan sangat baik kalau kalian pergi ke negeri Habasyah, karena di sana ada seorang raja yang tak seorang pun teraniaya di sisinya, dan negeri itu adalah negeri kejujuran. Sampai Allah memberikan jalan keluar dari kondisi yang kalian hadapi saat ini. Sirah Ibnu Hisham. Rombongan pertama dari orang-orang yang berhijrah itu keluar dengan harapan dapat menemukan apa yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang negeri itu dan tentang rajanya yang baik. Di dalam rombongan yang suci itu terdapat seorang wanita yang ikut berhijrah bersama suaminya. Dia adalah wanita yang memiliki sifat-sifat istimewa yang berbeda dari wanita-wanita lain yang ikut dalam hijrah itu. Semoga Allah meridhoi mereka. Wanita yang berhijrah ini adalah seorang tokoh yang terhormat di antara para tokoh wanita terhormat di Mekah. Ayahnya juga seorang tokoh yang terhormat di antara para tokoh Mekah. Sedangkan ibunya juga seorang tokoh wanita terhormat di antara para wanita terhormat di Mekah. Dia adalah wanita yang tumbuh di tengah keluarga yang memiliki nasab dan kedudukan mulia. Dia mendapatkan berbagai macam kesenangan dan bergelimang di atas kemewahan. Namun kini dia tinggalkan semua kesenangan itu dan pergi menuju sebuah negeri yang dia tidak tahu apa yang akan terjadi di sana. Semangat beragamanya mengalahkan kebanggaannya kepada nasabnya, dan kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya mengalahkan kecintaannya kepada keluarga dan tanah airnya. Dia adalah satu dari sekian banyak wanita-wanita suci yang memperoleh kemuliaan dengan semangat dalam membela agama dan terhormat dengan perbuatan mulia. Dialah Ummu Habibah, Romlah binti Abu Sufyan Sakhr bin Harb, Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Dia tinggalkan agama nenek moyangnya, dia peluk agama Tuhan seluruh hamba. Dia kesampingkan kesenangan badan dan dia utamakan kesenangan jiwa. Kini rombongan orang-orang yang suci itu memasuki negeri Ethiopia dengan mendapatkan sambutan dan berbagai macam kemuliaan serta kemeriahan dari sang raja yang tak ada seorang pun teraniaya di sisinya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Habibah radhiyallahu anha menghabiskan hari-harinya dalam keterasingan bersama suaminya, yaitu Ubaidullah bin Jahsy, karena jauh dari kampung halaman dan kaumnya. Di negeri Ethiopia, Ummu Habibah melahirkan putrinya, Habibah binti Ubaidullah bin Jahsy.
Allah Ta'ala berkehendak menguji wanita yang beriman ini agar musibah yang berupa penindasan kaumnya dan musibah yang berupa ujian berkumpul menjadi satu. Dalam tidurnya, wanita solihah ini bermimpi melihat sesuatu yang sangat menakutkannya, yang mengisyaratkan akan adanya sesuatu yang buruk yang akan terjadi. Dalam mimpi itu dia melihat suaminya Ubaidullah bin Jahsy dalam rupa yang sangat buruk. Ketika di pagi hari suaminya datang kepadanya dan berkata, "Wahai Ummu Habibah, aku telah memikirkan secara mendalam tentang agama ini. Maka aku tidak melihat ada agama yang lebih baik daripada Nasrani, agama yang dahulu aku anut. Lalu aku masuk ke dalam agama Muhammad, dan kini aku telah kembali lagi memeluk agama Nasrani." Maka istri yang jujur ini menjawab dengan jawaban seorang wanita yang imannya telah terhujam dalam hatinya. Dia berkata, "Demi Allah, tidak ada kemuliaan bagimu." Dia sampaikan mimpi yang dilihatnya, namun suaminya tidak memperdulikannya dan dia tetap meminum khamar hingga meninggal. Sungguh itu adalah sebuah ujian yang tidak dapat dihadapi dengan tabah kecuali oleh orang-orang jujur dan kuat tekadnya seperti Ummu Habibah. Sungguh menakjubkan tekad wanita mukminah lagi solihah ini. Keimanannya tak tergoyahkan oleh cintanya kepada suaminya, minimnya penolongnya, dan kelemahannya sebagai seorang wanita. Bahkan wanita tersebut tetap teguh dalam keyakinannya. Betapa agung hati yang memiliki keimanan seperti itu. Wanita yang jauh dari negerinya dan tak ada orang yang membantunya, namun keimanannya tidak menjadi jauh dan keikhlasan serta ketulusannya tidak lenyap. Betapa agung wahai engkau Ummu Habibah. Alangkah baiknya bila para wanita belajar darimu mengenai pelajaran yang sangat indah ini. Seakan semua kebaikan menyerumu, wahai hamba Allah, seraya berkata, "Engkau dengan keimanan dan keikhlasanmu, wahai wanita mukminah, betapapun besarnya musibah yang engkau hadapi, maka tidak akan dapat mempengaruhi keimananmu selama engkau tetap beriman dan tulus dalam keimanan." Setelah suaminya murtad dan meninggal, Ummu Habibah menghabiskan hari-harinya tanpa ada yang menghiburnya, selain keimanannya yang tulus dan keikhlasannya yang langka. Akhirnya Allah pun mengobati luka yang dirasakan wanita ini, dan kemudahan itu pun datang setelah kesulitan. Tidak lama setelah iddahnya selesai, seorang utusan An-Najasyi datang kepadanya. Lalu seorang gadis yang bernama Abraham menemuinya untuk menyampaikan berita bahagia baginya. Dia berkata, "Sesungguhnya sang raja berkata kepadamu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim surat kepadaku agar aku menikahkanmu dengan beliau." Ummu Habibah berkata, "Semoga Allah memberimu berita gembira." Wakil walinya yang menikahkannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Khalid bin Sa'id bin Al-Ash. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi ganti bagi wanita mukminah yang jujur ini dengan suami terbaik dan manusia paling mulia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai balasan atas kejujuran dan kesabarannya yang luar biasa. Sejak hari itulah Ummu Habibah menjadi salah seorang wanita yang menempati salah satu kamar istri-istri beliau, dan dia meraih gelar Ummul Mukminin. Wanita yang mulia ini memang layak mendapatkan derajat yang luhur dan kemuliaan ini. Kini tibalah hari pertemuan saat dia memasuki kota Taibah, yaitu kota Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar dia berada di dalam pemeliharaan manusia paling baik.
Maka dia pun berbahagia dengan kehidupan di dalam rumah yang suci itu, yang sisi-sisinya bersinar terang dengan kehadiran Rasul pemberi petunjuk dan bulan yang menerangi. Dia pun menghirup dari mata air kenabian yang jernih, yang tak bercampur dengan kotoran apapun, dan mendapatkan cahaya petunjuk yang paling terang. Rumahnya tak mengenal kegelapan karena cahayanya berkilauan dari petunjuk yang indah itu. Ketika kaum Quraisy membatalkan perjanjian Hudaybiyah, mereka mengutus Abu Sufyan untuk memperbaharui ikatan perjanjian dan menambah durasi masanya. Abu Sufyan lalu datang ke kota Madinah dan menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan misinya. Setelah urusannya selesai, dia mendatangi rumah putrinya Ummu Habibah untuk melepas kerinduannya kepada putrinya tersebut. Abu Sufyan masuk ke rumah putrinya, Ummu Habibah, rumah di mana cahaya kenabian bersinar di segala penjurunya. Setelah dia memberi salam kepada anaknya, dia hendak duduk di atas sebuah hamparan karpet yang dia kira seperti hamparan karpet lainnya. Namun betapa sangat terkejutnya dia ketika putrinya melipat hamparan karpet itu. Dengan nada bertanya dia berkata, "Apakah engkau tidak suka aku menggunakan hamparan karpet ini?" Dia menjawab, "Ya, karena ia merupakan karpet Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedang engkau adalah seorang yang najis dan musyrik." Abu Sufyan bingung ketika mendengar jawaban putrinya. Lalu dia berkata, "Wahai putriku, engkau telah tinggalkan aku dan kini engkau telah ditimpa keburukan." Ummu Habibah berkata, "Allah telah memberikan petunjuk kepadaku dengan memeluk Islam, sedang engkau, wahai ayah, seorang pemimpin kaum Quraisy dan tokoh mereka, dan engkau tidak memeluk Islam. Engkau malah sembah batu yang tak dapat mendengar dan melihat." Abu Sufyan berkata, "Sungguh mengherankan, dan ini satu lagi keburukan yang menimpamu. Apakah aku harus tinggalkan sesuatu yang disembah oleh nenek moyangku, lalu aku ikuti agama Muhammad?" Akhirnya Abu Sufyan meninggalkan putrinya dan keluar. Abu Sufyan keluar dari rumah putrinya setelah dia menyaksikan keajaiban pengaruh keimanan yang jujur. Itulah sebuah sikap yang langka dari seorang wanita yang memiliki sifat-sifat yang langka. Seorang wanita yang terdidik di atas nilai-nilai mulia yang luhur dari akhlak kenabian. Dia meminum dari telaga yang jernih itu. Gurunya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan madrasahnya adalah rumah Nabi yang suci. Penanya adalah sanubarinya yang mulia yang berkeinginan keras untuk mendapatkan hidayah. Buku tulisnya adalah hatinya yang suci yang telah dicuci dengan hidayah kenabian yang suci. Itulah wanita terhormat di antara para wanita terhormat yang tinggal di rumah suci itu, dan salah seorang wanita yang layak dijadikan teladan. Wanita yang jujur itu terus minum dari air mata yang jernih itu, yakni dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Darinya dia mengambil cahaya hidayah pagi dan petang. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, Ummu Habibah adalah salah satu dari generasi para wanita pendidik yang menyebarkan cahaya kenabian dan menyebarkan mutiara hidayah. Ketika ayahnya Abu Sufyan meninggal dunia, maka dia meminta wewangian yang berwarna kuning, yaitu minyak yang terbuat dari za'faran atau lainnya. Lalu dia mengoleskannya pada seorang budak perempuan, kemudian dia mengusapkannya pada pipinya. Lalu dia berkata, "Demi Allah, aku tidak membutuhkan wewangian ini. Hanya saja aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung dengan meninggalkan berdandan dan wewangian atas kematian seseorang lebih dari 3 hari.
kecuali atas kematian suaminya, maka ia boleh berkabung selama 4 bulan 10 hari. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Semoga Allah meridaimu, wahai wanita yang suci. Sungguh engkau adalah sebaik-baik pendidik dan sebaik-baik pengajar. Wanita yang terpelihara ini tidak rela hanya berkata saja, sampai dia padukan antara perkataan dan amal perbuatan. Itulah tekad yang jujur dan nasihat yang manjur. Wahai saudariku, di manakah posisimu dari pelajaran yang agung ini? Inilah Ummul Mukminin yang mengajarkan kepadamu pelajaran tentang kejujuran dalam mengikuti agama Allah dan kekuatan dalam membenarkan ajarannya. Wahai hamba Allah, pelajarilah pelajaran-pelajaran seperti ini. Niscaya itu akan menjadi cahaya bagimu di dunia dan bekalmu setelah kematianmu. Itulah Ummu Habibah radhiyallahu anha, seorang wanita yang berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya. Seorang wanita yang sabar menerima berbagai ujian dan penyiksaan, dan seorang wanita yang jujur dalam iman dan tekadnya. Dia tetap berada di dalam pelita kenabian untuk mengikuti peninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berjalan sesuai dengan petunjuk Nabi pembawa petunjuk sampai datangnya hari perpisahan, saat dimana dia akan meninggalkan dunia. Inilah Ummu Habibah radhiyallahu anha yang telah bersiap untuk pergi dan berusaha membersihkan jalan bagi perjalanan yang kekal itu. Ketika kematian hampir datang kepadanya, maka dia memanggil Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, lalu dia berkata, "Dulu telah terjadi di antara kita apa yang biasa terjadi di antara para madu. Semoga Allah mengampuniku dan mengampunimu atas apa-apa yang pernah terjadi." Aisyah berkata, "Semoga Allah mengampuni dan memaafkan semua kesalahanmu itu, serta membebaskanmu darinya." Lalu Ummu Habibah berkata, "Engkau telah membuatku senang. Semoga Allah juga membuatmu senang." Kemudian dia juga mengirimkan pesan kepada Ummul Mukminin Ummu Salamah, lalu mengucapkan perkataan seperti yang dia ucapkan kepada Aisyah. Begitulah hati wanita yang salihah ini merasa senang untuk bertemu dengan Tuhannya dan menyusul manusia terbaik, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Habibah meninggal pada tahun 44 Hijriah pada masa kekhalifahan saudaranya, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Ummu Habibah meninggalkan dunia setelah sejarah mencatat berbagai keagungannya dengan huruf-huruf dari cahaya dan menyimpan kemuliaan itu di catatan yang kekal. Semoga Allah meridhai wanita yang tulus dalam berhijrah, lurus pandangannya dan kuat tekadnya ini. Ummu Habibah atau Ramlah binti Abu Sufyan, Ummul Mukminin. Semoga Allah memberinya kesenangan hidup di dalam surga yang kekal dan membahagiakannya dengan menemani suaminya, sang pemilik telaga, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah tadi kisah Ummu Habibah. Banyak sekali pastinya hikmah yang bisa diambil dari kisah tersebut. Dengan itu kami mohon pamit. Semoga kisah yang kami nukilkan ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu dukung channel kami dengan like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.